Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Jangan mendekat, Johan. Malam ini malam yang spesial bagi kita. Karena sekarang kamu sudah kembali ke sisi saya lagi, Stella. Seperti kembali kepada masa lalu kita. Selamat datang, sayang. Selamat kembali di rumah ini. Kepulanganmu di rumah ini membuat rumah yang sepi ini menjadi cerah. Terima kasih, Johan. Meski penyakit ini menggerogoti hidupku, tapi aku bahagia. Karena Tuhan memberiku laki-laki seperti kamu. Kamu ingat gak kata-kata ini? Cinta menghapus segala duka. Iya, cinta menghapus segala duka. Kenapa, Stel? Kok berdiri di situ? Kayak orang malu. Sini. Sini.
Stel. Stella. Stel, sama suami sendiri bawa bajunya seperti ini. Kenapa? Malu ya? Aku ke bawah dulu ya, buatin susu buat kamu. Kenapa tidur di sini, sayang? Ada apa? Biar aja aku tidur sini. Aku udah biasa tidur sendirian kok. Dengar, Stel. Selama ini kan kamu tidur sendiri. Apa kamu pikir aku juga nggak tidur sendirian? Kayaknya sofa ini cukup enak kok. Kamu tidur aja di atas. Biar aku tidur di sini, ya. Kamu tuh aneh. Nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu ditinggalkan tidur sendiri aja. Kamu tuh pasti takut. Kamu pasti nangis. Waktu bisa merubah segalanya. Bahkan keadaan bisa menempa diri seseorang. Iya, tapi kan nggak harus seperti ini. Kita tahu kan sekarang. Johan, jangan paksa aku. Kalau kamu paksa aku terus, aku akan pergi. Gulai kesukaanku ya. Kamu tahu nggak? Suami itu paling senang dan bahagia kalau istri menyiapkan sarapan kegemarannya tiap pagi. Udah, jangan banyak ngomong. Makan deh. Kenapa? Mendengar apa yang barusan kamu bilang, selera makan saya jadi hilang, Stel. Nggak tahu ya. Sejak kamu dioperasi, tingkah kamu tuh agak sedikit aneh. Kamu kadang-kadang suka menghindar, jadi buat saya jadi bingung. Johan, tolong mengerti perasaanku. Tentu, saya ini kan suami kamu. Pasti saya bisa mengerti perasaan kamu. Tapi kamu harus menyadari, Stel. Banyak pasien saya yang senasib dengan kamu. Mereka mengalami kanker payudara. Tapi nyatanya mereka nggak apa-apa. Mereka punya semangat hidup. Johan, tolong jangan ungkit masalah itu lagi.
Justru hal ini harus kita bicarakan. Saya mau kita terbuka, Stel. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kalau kita nggak bicara sekarang, ini nggak baik buat rumah tangga kita nantinya. Rasanya aku belum siap menghadapi semua ini, Johan. Aku nggak kuat. Aku tertekan. Stel, dengar saya baik-baik. Di depan mata saya, kamu nggak berubah sama sekali. Bohong. Mana ada laki-laki yang mau istri tidak sempurna? Stel, kenapa sih kamu kok jadi lemah seperti ini? Ini kenyataan pahit, Johan. Saya tahu. Tapi kita harus sama-sama menghadapi kenyataan ini, Stel. Sama-sama. Johan, kenapa cobaan kita begitu berat? Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Kamu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, apapun kenyataan ini, saya akan tetap mendampingi kamu. Kamu nggak perlu khawatir. Sini. Papa nggak bisa ngantar kamu ke bandara. Karena sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari untuk melihat rumah ini. Ya nggak apa-apa, Pak. Tapi Papa akan segera berangkat ke sana, kan? Oh, tentu, tentu. Mana bisa Papa hidup sendiri? Hah? Oh ya, di sana nanti kamu jangan cerita apa-apa tentang adikmu, ya? Kami berangkat, Pak. Nah, salam Papa buat Astrid dan anak-anakmu. Hati-hati kamu di jalan, ya? Sekarang Stella ada di rumah Johan. Apa tidak sebaiknya kalau kalian mampir dulu ke sana? Baiklah, Pak. Nanti saya mampir. Kamu nggak ikut turun? Mau ketemu dengan siapa ya? Sudah lupa sama saya ya? Doktermu sewaktu di Batam. Dokter Yerma? Sudah cukup lama kita nggak ketemu. Wajar kamu sedikit lupa. Apa kabar dokter? Baik. Kok dokter bisa ada di sini? Diana itu adik ipar saya. Oh, jadi dokter datang ke sini? Untuk memenuhi undangan pernikahan adik saya itu. Tapi, seperti yang sudah kamu tahu, pernikahan itu... Maaf dokter, masuk dokter. Tak apa, di sini saja.
Kedatanganku kemari khusus untuk menemuimu. Saya hendak pulang. Loh, kok cepat sekali? Begitu melihatmu sehat dan bahagia, sudah cukup bagi saya. Perasaan saya ikut senang. Terima kasih dokter. Dan saya harap dokter lain kali bisa mampir di sini kalau tinggal lebih lama. Tentu saja. Ingat, jaga kesehatanmu baik-baik. Akan saya perhatikan dokter. Terus terang, saya kagum padamu. Kamu itu wanita bertekad baja yang berani menantang maut. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Yang perlu ditakuti adalah hilangnya keyakinan diri. Bukan hilangnya payudara. Apapun alasannya, payudara bukanlah syarat mutlak untuk membina rumah tangga bahagia. Jadi, kamu harus isi terus keyakinan dirimu. Dan saya kira Dokter Diana akan dapat membantumu. Mintalah pendapatnya. Dan saya yakin Dokter Diana tak akan menolak. Saya akan bantu kalau memang bisa saya bantu. Kamu tinggal temui saya aja. Atau kalau nggak telepon. Toh sekarang kita sudah tetanggaan. Terima kasih dokter. Oke Stella, saya pergi dulu. Sampai ketemu lagi dokter. Maaf ya, bayinya saya mau bawa ke kamar bersama lagi ya. Rindu ya kamu? Sama si kecil kamu yang lucu. Kelihatannya dia makin besar. Makin lucu. Saya senang sekali. Pengen rasanya saya mencium dia. Sekarang kamu sudah bisa merasakan bagaimana enaknya jadi seorang ibu. Stella, kenapa kamu? Gak apa-apa. Cuma tenggorokan saya agak sedikit sakit. Mungkin kurang enak badan. Yuk. Sekarang bagaimana hubungan dokter dengan Diana? Saya akui, saya memang dulu sangat mencintai dia. Bahkan kita udah sempat ngomongin soal pernikahan. Tapi ya mungkin belum jodoh. Harus gimana lagi? Tapi dokter masih mencintainya? Tapi di hati saya cuma ada namanya. Saya nggak bisa membohongi perasaan saya sendiri. Keadaan dokter baik. Jabatan dokter juga bagus. Kenapa dia nggak memilih dokter? Itulah. Sekarang saya mulai menyadari kalau cinta itu memang nggak bisa dipaksa.
Ya, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti juga cinta kamu sama Dokter Johan. Atau cinta antara Dokter Johan dengan Dokter Diana. Maksud saya, wajar kan kalau hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Karena mereka saling mencintai. Dokter Diana itu wanita yang baik. Kamu juga wanita yang baik dan tulus hati. Nggak sebanding dengan dia. Dia cantik, pintar, suka menolong orang, dan berpendidikan tinggi. Itulah sebabnya Johan tidak bisa melupakan dia. Kalian sama-sama hebat, sama-sama istimewa. Stella, sebaiknya kita bicara di ruangan saya ya. Yuk. Maaf ya, ruangan saya agak kecil. Saya jadi malu. Beda dengan ruangan saya yang dulu. Nggak apa-apa. Yang penting ruangan ini membawa rezeki dan berkah, ya kan, Dok? Seandainya dokter jadi dengan Dokter Diana, kebahagiaan ini tentu akan terasa lengkap. Kita akan semakin kompak dan akrab. Tapi itu nggak mungkin, Stella. Jangan nyerah gitu dong, Dok. Dokter Diana kan akan pindah ke Batam. Dia akan tinggal di sana. Apa? Dokter Diana akan pindah ke Batam? Ya, semoga aja dia bisa dapat jodoh yang lebih baik. Kalau dia bahagia, saya pasti ikut bahagia. Tapi kalau dokter mencintainya, dokter tentu nggak mau dia pergi. Ayolah, Dok. Lakukan sesuatu. Tahan dia. Stella, saya memang sangat mencintai dia. Tapi, kalau dia tidak mencintai saya, apa artinya? Akan sia-sia kan? Kata orang, cinta itu bisa tumbuh kemudian. Stella, kamu begitu perhatian sama saya. Tapi, cinta itu kan tidak bisa dipaksakan. Sebagaimana cintamu dan cinta Dokter Johan, kamu rela menderita demi membuktikan dalamnya cintamu padanya. Demikian pula dengan Dokter Johan. Kalau memang dia mencintaimu dengan sungguh-sungguh, dia harus menghiburmu, harus selalu melayani kamu, rela mendampingi kamu dalam menghadapi berbagai masalah. Dia juga harus rela berkorban seperti kamu. Itu yang harus dia sadari. You're exercising? What are you doing here? For you.
Maaf, aku yang salah. Aku terlambat pulang. Habis jalanannya macet. Makan dulu deh, makanannya udah dingin tuh. Iya, tapi aku mau lihatkan ini dulu. Iya, nanti. Makan dulu. Stel, aku penasaran, aku pengen lihatkan ini sama kamu. Loh, kok cemberut? Kamu tahu nggak? Waktu aku beli ini di toko tadi, penjualnya bilang, cuman aku satu-satunya pria yang membeli ini di tokonya dia. Hebat kan suamimu? Kamu memberitahu semua orang tentang keadaanku, bahwa aku cacat. Apa itu salah? Jadi kamu datang terlambat hanya untuk menyebarluaskan kepada semua orang bahwa aku ini cacat. Biar semua orang kasihan padaku, biar semua orang iba padaku dan memandang hina padaku, begitu? Stel, aku cuma berusaha untuk membuat kamu senang, menghibur kamu. Tapi kenapa harus begini, Johan? Stel, saya ingin membangun semangat kamu. Saya ingin membuat kamu kuat seperti dulu lagi, Stel. Kalau memang cacat di tubuhku ini membuat kamu susah, nggak apa-apa aku pergi dari rumah ini. Aku udah biasa hidup sendiri kok. Stel, saya nggak bermaksud menyakiti perasaan kamu. Cukup, Johan. Dengan membeli barang-barang itu aku sudah tahu sikapmu. Kamu cuma mementingkan tubuhku, bukan hatiku. Kamu cuma... Stel, jangan salah sangka. Saya sangat mencintai kamu. Dengan cara apa lagi saya bisa membuktikan cinta saya tidak pernah luntur sama kamu, Stel? Tolonglah mengerti, Stel. Tolong. Maafkan saya kalau barang-barang ini membuat kamu merasa nggak enak. Maafkan. Yuk, kita makan. Banyak teman-teman menyarankan supaya kita menikah lagi. Bikin pesta seperti dulu. Apa itu perlu? Iya dong, tentu harus itu. Dengan begitu kan rujuknya kita semakin sempurna. Apa nggak bisa cuma di catatan sipil saja? Kita akan tinggal menunjuk beberapa orang saksi. Toh kita kan cuma minta surat perceraian kita dibatalkan. Ide bagus. Kita nggak perlu banyak-banyak mengundang orang. Hanya perlu 2 orang aja untuk menjadi saksi. Bagaimana kalau Dokter Gunawan dan Diana? Oke. Dian? Diana? Barang-barangmu udah beres? Hah? Kalau udah, bawa turun kemari. Sampah-sampahnya dikumpulkan. Biar nanti papa yang buang. Anak Badung, gimana sih? Dokter kok lambat amat? Itu, aduh, bisa-bisa pasiennya out lagi. Iya, sebentar. Lagian Papa juga ngomong apa sih? Ngomong apa? Ya ngomong yang tadi itu kok. Nyariin apa sih sebenarnya ribut banget dari tadi? Ini, bawa sini nih. Ya udah ini. Cerewet dibawel banget deh si Papa nih. Cerewet. Dokter kok suka ngedumel begitu? Melayu kabeh kok pasienmu. Loh, foto-foto sebagus ini kok dibuang?
Kan sayang. Sampahnya aja yang dibuang. Ini mah disimpan aja. Halo, Diana ya? siapa ini? Johan, Diana. Saya mau tanya, rumah kamu udah ada yang sewa nggak? Kalau memang belum, mungkin saya bisa bantu kamu untuk carikan penyewanya. Nggak usah lah, Jo. Nanti malah jadi ngerepotin kamu lagi. Enggak lah. Kalau repot sih enggak. Sekedar bantuin paman. Gunawan masih sering telepon kamu nggak? Pernah juga, tapi nggak sering. Kenapa emangnya? Maaf ya, maaf Di. Terus terang, sekarang dia sudah banyak berubah. Maksud saya, sekarang dia sudah baik sekali. Kan nggak ada salahnya kalau kamu beri dia kesempatan. Apa kata kamu? Jo, apa kamu pikir yang namanya cinta itu seperti bola yang bisa menggelinding ke sana kemari? Maafkan saya, Diana. Saya ngerti. Terus terang sampai sekarang saya masih mencintai kamu. Tapi tolong jangan kecewakan dia. Enak aja kamu bicara. Kamu pikir saya ini perempuan apa? Perempuan murahan? Dian, bukan itu maksud saya. Jadi apa? Kamu simpati sama saya? Mau menghibur saya? Atau kamu kasihan sama saya? Tolong dong, Dian. Jangan salah ngerti dong. Oke. Sekarang saya sudah mengerti. Ternyata kamu secara tidak langsung ingin menghina saya, kan? Ingin mengejek saya, kan? Bukan, Dian. Bukan. Tolong jangan salah paham dulu. Nggak apa-apa kok, Jo. Semua hinaan kamu akan saya terima dengan lapang dada. Dian, dengar dulu dong, Dian. Dengar. Cukup. Saya rasa kamu sudah terlalu lama buang waktu untuk menelpon saya. Bisa-bisa nanti istri kamu cemburu. Aduh. Ngaco kamu, Diana. Stella. Mana mungkin dia cemburu. Saya nih nelfon kamu, dia yang suruh. Dia tuh mau mengundang kalian makan malam sama-sama di sini. Ya, semacam pesta perpisahan lah. Stella ngundang? Nggak salah. Jangan-jangan kamu lagi ngawur. Aduh, buat apa saya ngawur sama kamu? Bener kok, dia mengundang kalian makan malam di sini. Kapan kalian bisa datang? Saya buat schedule malam minggu ini gimana? Saya tanya papa dulu. Nanti kamu saya kasih kabar. Dian, sebenarnya saya ini... Selamat siang. Paman sama Diana sudah saya hubungin. Aku tahu. Sepertinya Stella perlu kita kabari, Pak. Jangan dulu. Tapi Stella itu kan istrinya, Pak. Papa tahu. Tapi sekarang masih belum waktunya.
Ingat, Dian, dia itu punya istri. Nanti istrinya bisa cemburu. Yang cemburu itu istrinya atau kamu? Terserah apa anggapan kamu. Saya cuma mengingatkan kok. Saya heran, kenapa sih kamu nggak ada bosan-bosannya ngurusin masalah hidup saya? Ingat ya Gun, ini urusan saya. Sebagai istri dokter, kamu harus mendukungnya. Biarkan dia berkonsentrasi. Sebab kalau kamu ganggu, bisa-bisa dia salah bedah. Nyawa pasiennya bisa melayang. Johan, sebaiknya kamu nggak usah tidur di kamar ini ya. Aku juga ada ngerti sendiri kok. Kita perlu ke psikiater. Seperti dokter Diana maksudmu? Psikiater mana yang dapat kamu percayai untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk apa?